Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Warko Winardi. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tidak kurang satu apapun. Masih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 semester 1. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dan bab yang kedua, dan sekarang kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk bagian yang pertama. Karena insya Allah untuk video pembelajaran bab ini akan dibuat menjadi 3 bagian. Untuk kompetensi dasar ini ada 4. Yang pertama, KD sikap spiritual. Di sini mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk KD sikap sosial, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang ketiga, KD pengetahuan, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan KD yang keempat, yaitu KD keterampilan, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini 4 kompetensi dasar yang mesti selalu ada dalam pendidikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi pokok ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Materinya nanti insya Allah akan kita bicarakan tentang makna dan karakteristik hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, dan tata hukum Republik Indonesia. Yang kedua, sistem peradilan di Indonesia. Di sini ada makna lembaga peradilan, ada dasar lembaga peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, sampai dengan peranan lembaga peradilan. Dan materi yang ketiga, ini sikap yang sesuai dengan sistem hukum. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum, dan yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Jadi pada akhirnya setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan sikap dan perilaku kita sesuai dengan hukum dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan hukum, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik. Sistem hukum di Indonesia, ini materi yang akan kita bahas. Ada makna dan karakteristik hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, dan tata hukum Republik Indonesia. Ini untuk materi yang pertama atau dalam video yang pertama ini. Makna dan karakteristik hukum. Ini makna hukum. Jadi hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang memiliki unsur-unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup manusia. Jadi aturan itu adalah untuk mengatur tingkah laku manusia supaya hidup kita itu teratur, tidak seperti di hukum rimba ya. Dalam rimba itu hukumnya adalah homo homini lupus. Yang kedua, peraturan tersebut dibuat atau ditetapkan oleh lembaga resmi dan yang berwajib. Ini ditetapkan antara lain oleh lembaga legislatif ya, sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Dan peraturan itu bersifat memaksa. Ini hukum itu bersifat memaksa karena nanti bagi pelanggarnya akan diancam dengan sanksi-sanksi yang jelas sudah ditetapkan.
ini, jadi yang keempat memiliki sanksi yang tegas dan nyata ya, bagi para pelanggar. Nanti itu akan kita jelaskan. Nah, karakteristiknya, hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup yang memiliki karakteristik yang pertama, adanya perintah dan larangan. Jadi hukum itu pasti ada perintah dan ada larangan. Perintah itu biasanya untuk hal-hal yang baik, sedangkan larangan itu untuk sesuatu hal yang kurang baik atau jelek. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi bukan dilanggar gitu ya, aturan itu bukan dilanggar tapi untuk dipatuhi supaya hidup kita menjadi tertib. Tugas dan tujuan hukum. Tugas hukum yang pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin kepastian hukum. Jadi siapapun yang berurusan dengan hukum itu harus diperlakukan yang sama, gitu ya. Tidak ada diskriminasi. Jadi ada jaminan kepastian. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan. Sarana pada ujung-ujungnya untuk hukum ini tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan. Maka nanti lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum biasanya disebut lembaga peradilan, yaitu lembaga untuk mencari keadilan. Yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi main hakim sendiri dalam masyarakat. Nah, ini bahaya kalau terjadi main hakim sendiri, maka nanti yang kuat yang menang, bukan yang benar yang menang, tapi yang kuat yang menang, yang mempunyai kekuasaan, punya kekayaan dan sejenisnya. Maka di sini sangat perlu adanya hukum. Sementara tujuannya yang pertama mengabdi pada tujuan negara, sehingga hukum yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara tersebut, bahkan harus memperkuat. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi tujuan diadakannya hukum itu supaya kehidupan manusia menjadi damai. Yang ketiga, mencapai keadilan dan ketertiban hidup. Dan yang keempat, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan manusia itu tidak dilanggar oleh orang lain. Penggolongan hukum, ini ada beberapa macam penggolongan hukum. Nah, jenisnya menurut sumbernya ini ada 5 macam. Di undang-undang, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin. Jenis hukum menurut bentuknya ini macamnya ada 2, tertulis dan tidak tertulis. Jenis hukum menurut isinya dibedakan menjadi 2, ada hukum publik dan hukum privat. Menurut tempat berlakunya ada 4 ya. Di sini ada hukum nasional, internasional, asing dan gereja. Masa berlaku ada hukum positif, kemudian hukum yang akan datang dan hukum universal atau hukum alam. Menurut cara mempertahankannya dibedakan menjadi 2, ada hukum material dan hukum formal, dan jenis menurut sifatnya itu ada 2 macam, yaitu hukum yang sifatnya memaksa dan hukum yang sifatnya mengatur. Itu jenis-jenis hukum dan macam-macamnya. Sumber hukum ya, sumber hukum itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama sumber hukum material berarti berkaitan dengan isi ya, dan yang kedua berhubungan dengan formal. Itu lebih kepada kekuatan bagaimana hukum itu diberlakukan. Nah, menurut sumber hukum material itu berisi keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Jadi ini lebih kepada isi dari hukum itu sendiri. Sementara sumber hukum formal ini lebih mendepankan kepada perwujudan dari isi itu sendiri.
yang menentukan cara berlaku hukumnya. Jadi kalau sumber hukum material itu berkaitan dengan isinya, kalau sumber hukum formal itu berkaitan dengan perwujudan dari isi itu atau bagaimana berlakunya hukum itu sendiri. Nah, itu tentang sumber hukum. Untuk sumber hukum formal ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah undang-undang. Terdapat dua jenis undang-undang, yaitu ada undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Dalam arti material itu adalah undang-undang, jadi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, baik legislatif, eksekutif ataupun yang lainnya, itu disebut undang-undang. Sementara undang-undang dalam arti formal adalah produk perundang-undangan yang memang diciptakan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR kalau di Indonesia. Yang kedua, kebiasaan, konvensi, atau hukum yang tidak tertulis, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan dapat diterima oleh masyarakat, itu konvensi. Kemudian jurisprudensi, di keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman memutuskan perkara yang serupa di masa berikutnya. Yang keempat, traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan yang menjadi kepentingan negara tersebut. Dan yang kelima, doktrin, pendapat para ahli hukum yang terkemuka dan dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, ini sumber hukum formal, jadi bagaimana perwujudan dari material yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Jadi ada undang-undang, ada konvensi, ada jurisprudensi, ada traktat dan doktrin. Sementara sumber hukum material adalah yang mencerminkan isinya. Yang jelas kalau di Indonesia sumber hukum materialnya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, nilai adat istiadat, nilai agama, nilai budaya yang ada. Sehingga kalau ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dengan nilai budaya bangsa, dengan nilai agama, pasti akan mendapatkan reaksi dari masyarakat. Yang berikut adalah tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Hukum positif berarti hukum yang berlaku saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum masyarakat suatu negara. Sementara tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, dalam teks proklamasi kemerdekaan ada pernyataan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita memproklamirkan, maka negara kita menjadi negara yang merdeka dan bebas menentukan nasib sendiri. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, ini di alinea yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada titik-titik ya. Jadi ini merupakan pernyataan bahwa tata hukum Indonesia dimulai dengan diproklamasikannya negara kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi dengan pernyataan bahwa negara kita merdeka, berarti kita menjadi negara yang berdaulat atau yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing. Yang kedua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Jadi tata hukum dimulai dengan lahirnya negara Indonesia yang semula kita menggunakan hukum kolonial, baik peninggalan Belanda ataupun Jepang. Nah, dengan merdeka maka kita berhak mengatur negara kita sendiri, termasuk menentukan tata hukum Indonesia yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa kita. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa memberikan komennya dan like ya setelah menyimak video ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.